Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku akan membahas tentang evolusi paus untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari evolusi. Nah, jadi teman-teman diharapkan untuk dapat menyaksikan video tersebut dengan baik-baik ya, agar teman-teman dapat mengerti dengan baik materi hari ini. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan saya harapkan saya dapat membantu teman-teman memahami evolusi dari paus yang akan saya jelaskan pada video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggi Afrianti Korolin, saya biasa dipanggil Anggi, saya dari kelas 18B angkatan 18. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi paus, nenek moyang paus, perubahan paus, dan bantahan tentang teori evolusi paus ini. Nah, teman-teman bisa menyaksikan video yang telah saya persiapkan untuk dibaca dan didengarkan penjelasan dari saya ya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada inti materi pada evolusi paus. Nah, kalian tahu nggak sih paus itu hewan apa? Pasti pada tahu dong. Nah, jadi paus merupakan salah satu hewan yang memiliki status terancam punah loh. Oleh karena itu, banyak upaya yang telah dilakukan secara internasional untuk melindungi paus dari ancaman kepunahan. Nah, jadi banyak banget nih yang diketahui bahwa eksploitasi berlebihan oleh industri penangkapan ikan paus menyebabkan penurunan yang serius loh di banyak populasi paus dunia. Meskipun untungnya tidak ada spesies paus yang benar-benar telah punah, dan sekarang banyak spesies paus berada dalam proses pemulihan. Meskipun tidak semuanya, tetapi kita sebagai manusia yang hidup di bumi sama-sama dengan hewan yang kita sebut dengan paus ini harus bisa saling menjaga. Itu kenapa peran kita sebagai manusia diharapkan dapat berkontribusi besar dalam melindungi hewan paus dari eksploitasi berlebihan industri penangkapan ikan. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk tetap selalu menjaga hewan ini bersama-sama. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan evolusi paus. Pada beberapa tahun belakangan ini, misalnya beberapa peneliti ini telah menemukan paus yang telah menjadi fosil yang menghubungkan antara mamalia air ini dengan leluhurnya yang pernah hidup di daratan. Nah, kalian pernah menyangka nggak sih kalau ternyata paus ini pernah hidup di daratan? Fosil peralihan atau transisi menghubungkan masa lalu dan masa sekarang. Paus berkembang dari nenek moyang yang di darat, suatu transisi evolusioner yang meninggalkan banyak tanda. Termasuk bukti-bukti dari para fosil ini tadi. Beberapa ahli paleontologi yang melakukan penggalian di Mesir dan Pakistan berhasil mengidentifikasi paus yang sudah punah yang memiliki tungkai belakang. Ini ditunjukkan adalah tulang kaki Basilosaurus yang sudah menjadi fosil. Nah, salah satu dari paus kuno itu, paus tersebut sudah menjadi hewan air yang tidak lagi menggunakan kakinya untuk menyokong badannya dan untuk berjalan. Tapi ternyata masih ada yang lebih tua. Nah, tulang kaki fosil paus yang lebih tua ini bernama Ambulocetus, lebih kuat dan kokoh. Ambulocetus ini mungkin saja merupakan hewan amfibia yang bisa hidup di darat dan di air. Nah, sekarang saatnya kita membahas nenek moyang dari paus-paus ini supaya kita lebih memahami bagaimana sih evolusi dari paus. Nenek moyang paus sama juga dengan lumba-lumba. Nah, nenek moyang mereka ini modern berevolusi dari binatang yang berkuku kecil, berkaki 4, yang hidup di Asia Selatan
sekitar 50 juta tahun yang lalu. Wow, lama sekali ya. Selama kala Eosen. Nah, selama kala Eosen ini adalah 55,8 juta sampai 33,9 juta tahun yang lalu. Bukti fosil menunjukkan bahwa pelopor mamalia akuatik ini hidup di 41,2 juta tahun yang lalu di Amerika Utara. Wow, sangat lama dan jauh ternyata. Berenang dari Afrika Barat melintasi Atlantik. Patut kita akui kehebatan dari hewan akuatik ini. Penemuan dari Afrika Barat ini penemuannya mengejutkan dari paus quadrupedal yang berusia tidak kalah jauh yang dari tadi nih, 42,6 juta tahun yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, di sepanjang pantai Peru telah menghasilkan tambahan penting untuk dari cerita evolusi nenek moyang paus. Paus purba menjadikan Amerika Selatan dan bukan Amerika Utara sebagai rumah pertama mereka di dunia baru. Oke, sekarang untuk lebih memperdalam materi ini, kita akan membahas perubahan dari bentuk-bentuk paus mulai kaki 4 sampai akhirnya dia tidak memiliki kaki dan berubah menjadi sirip. Nah, jadi menurut sejarah, teori evolusi, ikan paus ini berasal dari nenek moyang hewan karnivora dari famili Pachycetidae yang endemik di Asia dari Eosen. Yang pertama yaitu diawali oleh yang bernama Pachycetus. Nah, kalian bisa lihat nih gambarnya di sebelah itu. Udah aku lampirkan gambarnya supaya kalian lebih paham nih gimana sih bentuk dari Pachycetus ini. Jadi Pachycetus ini fosil pertamanya ditemukan di Pakistan sesuai dengan namanya. Tempat di mana fosil pertamanya ditemukan di pesisir Laut Tethys. Fosil pertamanya ini tengkorak yang sangat kesepian, sempat dikira sebagai Mesonychid. Tapi, Girasid dan Russell mengenainya sebagai paus awal dari bentuk karakteristik telinganya yang hanya dimiliki oleh paus. Kerangka utuhnya ini ditemukan pada tahun 2001, membuktikan bahwa Pachycetus adalah hewan darat berukuran sebesar serigala. Keturunan Pachycetus ini beradaptasi dengan lingkungan air, akhirnya muncullah spesies baru yang bisa dikenal dengan Ambulocetus atau juga disebut dengan paus yang berjalan. Wah, kita nggak nyangka nih, ternyata paus selama ini dulunya nenek moyangnya itu bisa berjalan. Setelah itu, keturunan Ambulocetus ini ada yang sangat beradaptasi dengan lingkungan air sehingga seakan kaki makin mengecil. Salah satunya adalah Rhodocetus yang akan kita bahas di slide sebelah. Nah, sekarang kita bahas Rhodocetus. Sepanjang tahun 1990-an, hubungan erat antara paus dan Mesonychids diterima umumnya, didasarkan pada analisis morfologi yang dimiliki. Nah, jadi ciri-cirinya itu adalah kakinya itu berselaput. Nah, pasti kalian pernah lihat kaki berselaput itu seperti misalnya kaki katak. Dan moncong yang bergerigi. Berikutnya, karena sudah beradaptasi nih dengan lingkungan air, muncullah spesies yang benar-benar hidup di air dan sudah kehilangan kaki untuk berjalan. Namun, bentuk badannya ini sangat beradaptasi untuk berenang. Namanya Dorudon dan Basilosaurus. Yang kita akan bahas yaitu adalah Basilosaurus. Oke, sekarang kita bahas dari Basilosaurus. Sebagai leluhur cetacean yang hidup bersama Basilosaurus 41 sampai dengan 33 juta tahun yang lalu. Panjangnya ini sekitar 5 meter, makanannya itu ikan dan moluska. Nah, hidup di laut hangat, Basilosaurus adalah genus cetacean yang hidup dari 40 sampai 34 juta tahun yang lalu, berasal akhir masa Eosen. Nah, sisa-sisa fosilnya ini ditemukan di Amerika Serikat di Louisiana dan pernah percaya sebagai reptil laut raksasa. Fosil lainnya ini ditemukan di Mesir dan Pakistan, mempunyai ciri-ciri sirip belakang yang kecil. Nah, jadi dari teori-teori yang sudah saya jelaskan tadi,
ada saja nih yang menentang teori evolusi paus yang berasal dari nenek moyang karnivora berkaki 4, yaitu adalah Harun Yahya. Jadi sekarang kita simak nih tanggapan dari Harun Yahya terhadap teori ini. Menurut teori yang sama ini, beberapa makhluk darat ini telah berubah menjadi ikan paus raksasa setelah mengalami transformasi yang mengejut dan menyeluruh. Nah, dakwaan-dakwaan yang bersalah sama sekali dengan undang-undang genetik, biofisik, dan biokimia ini tidak ubah seperti dongengan tentang kata yang berubah menjadi seorang putra. Wah, ini nih ternyata teori yang bisa mematahkannya. Walaupun tertekan dengan krisis yang telah dihadapi oleh dakwaan neo-Darwinis ini, beberapa orang saintis paleontologi telah menerima teori ini yang lebih pelik dari neo-Darwinisme sendiri. Nah, jadi dari tujuan model ini adalah untuk mendapatkan penjelasan terhadap jurang-jurang di dalam rekod fosil yang tidak dapat dijelaskan oleh model neo-Darwinis. Bagaimanapun adalah sukar untuk coba menjelaskan rekod fosil pada evolusi burung dengan dakwaan bahwa seekor burung keluar secara tiba-tiba daripada sebiji telur reptilia. Ini sama dengan evolusi paus ini, yaitu hewan mamalia air berasal dari hewan karnivora berkaki 4 yang kehilangan kakinya setelah bertransformasi selama hidup di air. Nah, sekian video dari saya dan penjelasan materi evolusi paus. Semoga teman-teman dapat mengerti tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jika tidak, bisa ulang kembali video yang sudah saya sajikan.